the preparation for us starts. Wah, bisa jadi gegerkan kualifikasi Piala Dunia. Tepat hari ini, pelatih Irak Graham Arnold ketakutan timnas Indonesia tambah naturalisasi baru, tapi juga sindir keras PSSI sampai bawa-bawa Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Benarkah? Nah, ini baru super mantap. Begini pernyataan berkelas Nova Arianto jelang laga super penting Timnas U17 nanti malam demi berjaya di Piala Dunia 2025. Kira-kira apa ya? Yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, jelang laga panas antara Timnas Indonesia dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Irak Graham Arnold membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengaku ketakutan dan sangat mewaspadai kekuatan baru Timnas Indonesia, terutama karena kehadiran 5 pemain naturalisasi anyar yang dianggap dapat mengubah peta kekuatan Asia. Namun, secara mengejutkan, Arnold juga melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas keputusan kontroversialnya memecat pelatih Shin Tae-yong. Dalam wawancara bersama media Irak LPCC, Arnold dengan jujur mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Indonesia yang disebutnya tengah berevolusi menjadi kekuatan menakutkan di Asia. Salah satu hal yang disorot adalah masuknya 5 nama pemain naturalisasi baru, termasuk 2 yang menjadi sorotan utama, yaitu Miliano Jonathans dan Pascal Struijk. Menurutnya, tambahan pemain berdarah Eropa itu membuat timnas Indonesia kini tampil jauh lebih solid, berimbang dalam hal kualitas individu, dan memiliki kedalaman skuad yang tak bisa lagi dianggap enteng. Pascal Struijk adalah pemain Premier League. Kalau dia benar-benar main, Indonesia bisa sangat berbeda. Kami tidak bisa menganggap remeh tim ini, terutama dengan kombinasi pemain muda lokal dan darah Eropa yang mereka punya, ujar Arnold kepada media. Namun yang paling mengejutkan dari pernyataan Arnold bukan soal taktik atau kekuatan lawan, melainkan komentarnya terhadap keputusan manajemen PSSI yang memecat Shin Tae-yong usai membawa Indonesia melaju sangat jauh di kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Arnold menyebut keputusan Erick Thohir sebagai langkah yang tidak masuk akal dan berisiko menghancurkan fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Shin Tae-yong mengalahkan Arab Saudi 2-0, menahan Australia, dan membawa tim muda ini ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Lalu tiba-tiba dipecat, itu di luar nalar. Saya bahkan sempat mengira itu berita palsu, ucap Arnold. Sebagai pengganti Shin Tae-yong, PSSI menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert yang langsung menuai sorotan setelah 2 kekalahan memalukan yang dialami skuad Garuda. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dan dibantai 6-0 oleh Jepang. Statistik juga menunjukkan performa yang sangat buruk, termasuk nihilnya peluang berarti selama pertandingan melawan Jepang tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Arnold menilai pergantian pelatih itu terlalu cepat dan berisiko merusak momentum serta kohesi yang sudah terbentuk di tubuh timnas Indonesia. Ia bahkan menyarankan jika Indonesia sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir sebaiknya mengembalikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Kalau saya jadi Federasi Indonesia dan gagal, saya akan panggil balik Shin Tae-yong secepatnya. Dia terlalu berharga untuk dilepas hanya karena satu agenda politik atau tekanan internal. Tidak banyak pelatih di Asia yang bisa membawa dampak sebesar dia, tegas Arnold. Komentar Arnold cukup berani mengingat dia sendiri akan menjadi lawan yang dihadapi Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Irak saat ini menjadi salah satu tim unggulan di grup, namun mereka menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti 5 tahun lalu.
Dengan kehadiran pemain seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Ole Romeni, hingga calon debutan Miliano Jonathans dan Pascal Struijk, skuad Garuda kini punya kapasitas untuk menantang siapapun. Graham Carnot sendiri menyimpulkan kekhawatirannya dalam satu kalimat pendek namun penuh makna. Jika Indonesia menemukan ritmenya lagi seperti saat dilatih Shin Tae-yong, mereka bisa sangat berbahaya. Tapi kalau tidak, proyek besar ini bisa runtuh dalam hitungan bulan, ujarnya. Arnold mengaku sempat merasa cemas melihat performa timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. Ia bahkan menyebut secara jujur dan agak sarkastik bahwa jika Shin masih menjadi pelatih Indonesia hingga saat ini, maka kemungkinan besar Irak dan Arab Saudi yang justru akan tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Jujur saja, kalau Shin Tae-yong masih di sana, mungkin kami yang sekarang panik. Mungkin Irak dan Arab Saudi yang akan gagal ke Piala Dunia 2026. Dia tahu cara mengalahkan tim besar dan itu mengerikan bagi kami, ujar Arnold sambil tersenyum kecut. Arnold juga berkelakar bahwa jika timnya sampai gagal lolos ke Piala Dunia karena kalah dari Indonesianya Shin Tae-yong, mungkin justru dirinya yang sudah dipecat oleh Federasi Irak. Saya bisa bayangkan, kalau Shin masih di pinggir lapangan untuk Indonesia dan kami kalah, saya rasa saya sudah dipanggil federasi dan dikeluarkan dari kursi pelatih. Begitu bagusnya dia, kata Arnold. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral di media sosial dan menambah panjang daftar sorotan terhadap keputusan PSSI yang dianggap banyak pihak sebagai tergesa-gesa dan tidak berdasar. Pasalnya, Shin Tae-yong tidak hanya membawa timnas Indonesia ke babak keempat untuk pertama kalinya, tetapi juga sukses menciptakan fondasi tim muda yang solid dan menembus ranking FIFA tertinggi Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Namun, alih-alih mempertahankan momentum tersebut, PSSI justru memutuskan untuk memecat pelatih asal Korea Selatan itu dan menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru. Hasilnya sangat memalukan. Laga antara Indonesia dan Irak akan menjadi penentu arah timnas Garuda di babak kualifikasi ini. Apakah strategi PSSI dan eksperimen Kluivert akan membuahkan hasil atau justru menjadi pelajaran pahit dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia? Biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Malam ini, Tim Nasional Indonesia U17 akan bertanding melawan Tajikistan dalam laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelatih utama Nova Arianto telah membawa 30 pemain terbaik yang nantinya siap bertarung melawan 3 negara. Ia menegaskan jika dirinya dan anak asuhannya sudah sangat siap untuk melaksanakan pertandingan melawan Tajikistan dengan maksimal. Kedua, target. Kalau target secara jujur, kalau saya pribadi saya tidak memberikan target apapun kepada pemain, karena saya ingin pemain bisa berkembang, pemain bisa pengalaman yang luar biasa ya. Karena situasinya sekarang berbeda, level kita seharusnya kita ada bicara masalah level kita harusnya ada di dunia. Karena pasti mereka akan berbeda. Contoh, kita bermain di level AFF atau sebelumnya mungkin di EPA, kualifikasi Asia, termasuk di Piala Asia, dan itu saya lihat secara level yang berbeda. Fokus pada laga Piala Kemerdekaan ini, dirinya tidak berambisi untuk mendapatkan target juara, melainkan ingin melihat siapa anak asuhnya yang bisa bermain lebih baik untuk kedepannya pada level dunia, yakni Piala Dunia 2025. Putu Panji, salah satu pemain lini belakang skuad Garuda U17 mengaku, jika dirinya beserta yang lain sangat siap menghadapi pertandingan nanti malam. Agustus dan sampai di sini kondisi tim sangat baik dan siap untuk pertandingan itu. Turnamen Piala Kemerdekaan ini menjadi persiapan penting bagi tim nasional Garuda Muda menjelang tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar. Turnamen ini bisa menjadi simulasi pertandingan untuk mengukur kekuatan skuad Garuda Muda. Tampil kembali di Stadion Kanjuruhan, Malang, Aram FC membuka perjalanan di Super League 2025-2026 dengan kemenangan. Berhadapan dengan PSPS Biak, Arema sudah unggul ketika laga memasuki menit ke-17.
Penyerang mereka Dalberto Luanbelo mencetak gol perdana Arema musim ini. Singo Edan baru bisa menambah keunggulan di babak kedua. Pemain Brazil lainnya yaitu Valdeci Moreira da Silva menggandakan keunggulan Arema pada menit ke-62. Tak berhenti di situ. Pada menit ke-68, Dalberto kembali mencetak gol, sekaligus membawa Arema unggul 3-0. Lolos Paulinho dan tingkat lagi. yang bisa meledak ke tangan Paulinho baik sekali dan ternyata impulsnya besar. Dalberto benar-benar menjadi bintang di laga ini. Pada menit ke-80, striker berusia 30 tahun tersebut mencetak hat-trick. Arema unggul 4-0. Hat-trick pemirsa sempurna. Inilah satu kata. PSBS Biak yang tertekan nyaris selama 90 menit mendapat gol hiburan pada menit 90 plus 7. Luquiñas berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Hasil akhir 4-1 untuk kemenangan Arema bertahan hingga pertandingan usai. Kemenangan ini membawa Arema berada di peringkat kedua klasmen sementara, tepat di bawah Persija Jakarta yang unggul selisih gol. Visual yang Anda saksikan ini bukan video yang diputar mundur, tapi ini adalah aksi yang dilakukan Kusno Hadi, pria berusia 77 tahun yang akrab disapa Mbah Kusno. Aksi jalan mundur ini ia lakukan sebagai bentuk solidaritas pada Arema dan Aremania pada hari ulang tahun ke-38 Arema. Aksi jalan kaki mundur ini berlangsung sejauh 23,5 km dari Stasiun Malang atau yang biasa disebut Stasiun Kota Baru di Kota Malang menuju Stadion Kanjuruhan yang berada di Kabupaten Malang. Menurut Mbah Kusno, ini ia lakukan agar Arema dan Aremania kembali bangkit usai tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 135 supporter. Ini menurut pengalaman saya ini ulang tahunnya itu. Mundur itu bukan mundur. Cara balikan bagaimana? Maju. Ya, harus dibangkitkan Arema. Jangan menyerah. Titik. Terus ini tadi start mulai mana? Dari mana? Di rumah langsung di stasiun mana ini? Stasiun. Stasiun. Panjen. Oh, ke Kanjuruhan. Mudah-mudahan kuat. Mengenakan kaos bertuliskan Arema dan dilengkapi syal, Mbah Kusno memulai aksinya pada pukul 10 pagi. Ia berjalan mundur sendiri tanpa membawa bekal baik makanan maupun minuman, juga tanpa pengawalan dari aparat kepolisian maupun Aremania, serta tak mencari donasi. Aksi jalan mundur pria yang tinggal di kawasan Janti, Kecamatan Sukun, Kota Malang ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Mbah Kusno juga pernah berjalan mundur dari Malang ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo di Istana pada 2014 lalu. Tanya itu, laga Persija Jakarta kontra Persita Tangerang juga mencatatkan rekor fantastis. Duel ini catatan jumlah penonton terbanyak di pekan pertama Super League 2025-2026 sejauh ini. Dengan total ada 29.000 lebih penonton yang hadir langsung ke stadion. Selain Persija yang berhasil menorehkan hasil positif, catatan menarik juga datang dari kapten mereka Rizky Ridho. Subah satu golnya ke gawang Persita membuat ia melanjutkan tradisi dengan selalu mencetak gol di setiap musim sejak memperkuat Persija. Atau jika dihitung sejak masa bermain di Persebaya, ia telah mencetak gol dalam 4 musim beruntun. Ya, sejak didatangkan dari Persebaya 3 musim lalu, Ridho konsisten memberikan kontribusi ofensif, meski sang pemain berposisi sebagai pemain bertahan. Kali ini datang. Sementara kekalahan Persebaya dalam mengawali kompetisi baru musim 2025-2026 usai dibungkam tim promosi PSIM dengan skor 0-1. Membuat mereka melanjutkan puasa kemenangan di 6 laga beruntun kompetisi Liga. Tak hanya itu, catatan positif yang dimiliki Persebaya saat menjamu PSIM juga pupus sudah. Bingung semua ya. Tim kebanggaan warga Surabaya itu akhirnya takluk dari Laskar Mataram untuk kali pertama sejak 1994. Selain itu, bagi Persebaya, PSM adalah tim pertama yang mampu mengalahkan mereka pada laga kandang di laga pembuka sejak kembali ke kompetisi kasta tertinggi di Liga 1 2018.
Bajul Ijo diketahui selalu mampu membuka liga dengan kemenangan di kandang pada 2 musim beruntun 2023-2024 dan 2024-2025. Selain Persebaya, PSM Makassar juga mengawali laga perdana musim kompetisi baru dengan berat. Skuad Jukueja harus gagal mengamankan 3 angka usai tertatap tim promosi Persijap Jepara. Namun hasil tersebut boleh dibilang tidak terlalu buruk, mengingat PSM bermain dengan skuad seadanya, di mana mereka tidak bisa memainkan 7 pemain baru termasuk 3 pemain asing yang didatangkan pada awal musim ini. Hal itu menyusul hukuman larangan transfer dari FIFA belum dicabut jelang sepak bola pertandingan pertama. Alhasil PSM harus memainkan 10 pemain lokal berstatus U23 atau menjadi jumlah terbanyak pemain U23 diturunkan sebuah tim di Liga Profesional Indonesia. Makassar versus Persijap Jepara. Skor. Terima kasih sudah hadir di GBK Arena. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar, memastikan Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berkualitas di Four Nations World Series 2025. Kita juga punya rencana besar di awal tahun depan, 2026, Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Asia, AFC, yang rencananya diselenggarakan di Indonesia Arena. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan turnamen internasional, bukan hanya untuk mengasah Timnas Futsal, tapi juga mempersiapkan kita menjadi penyelenggara. Kalau nanti Four Nations World Series berjalan dengan baik, kita lanjut berikutnya AFC, dan juga sebenarnya 2 bulan yang lalu, Pak Erick Thohir juga sudah melakukan bidding untuk Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal di tahun 2028. Atau Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda. Wamenpora Taufik Hidayat resmi menutup turnamen bulu tangkis Sunrise Open 2025 yang berlangsung di Tantowi Ahmad Badminton Hall, Kabupaten Tangerang, Banten. Mantan atlet bulu tangkis nasional ini juga menyerahkan medali dan plakat kepada para pemenang. Salah satunya dari kategori ganda putra bebas yang dimenangkan pasangan Christopher dan Ezra. Keduanya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Gibran Arpiansyah dan Muhammad Rafi dengan skor 21-11, 21-18. Turnamen yang digelar sejak 8 Agustus 2025 ini tak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga mempererat silaturahmi antar pencinta bulu tangkis, termasuk para mantan atlet. Meski sebagian besar peserta merupakan pemain non-profesional, Taufik melihat potensi besar dari kehadiran kategori anak-anak dalam turnamen ini. Ia juga mengatakan pembinaan usia dini harus terus dilakukan untuk melahirkan generasi penerus di dunia bulu tangkis. Adapun penyelenggaraan Tau Yonex Sunrise Open 2025 mendapat antusias besar dari para peserta dan penonton. Pertandingan berlangsung meriah di fasilitas milik legenda bulu tangkis Indonesia Tantowi Ahmad yang kini turut berperan dalam pengembangan olahraga melalui turnamen komunitas. Allah tahu saya telah mengerahkan segenap upaya dan kekuatan untuk menjadi pendukung dan suara bagi masyarakat saya sejak saya membuka mata terhadap kehidupan di ganggang dan jalan-jalan kamp pengungsi Jabalia. Harapan saya adalah Allah akan memperpanjang umur saya agar saya bisa kembali bersama keluarga dan orang-orang terkasih ke kota asal kami. Dan berserakan di dinding-dinding.
Saya mendesak Anda untuk tidak membiarkan rantai membungkam Anda atau perbatasan mengekang Anda. Jadilah jembatan menuju pembebasan tanah dan rakyatnya hingga matahari martabat dan kebebasan terbit di atas tanah air kita yang dicuri. Saya mempercayakan Anda untuk menjaga keluarga saya. Kutitipkan padamu, putriku tercinta Syam, cahaya mataku yang tak pernah kulihat tumbuh dewasa seperti yang kuimpikan. Kutitipkan kepadamu putraku tersayang Salah yang ingin untuk aku dukung dan dampingi sepanjang hidup hingga dia tumbuh cukup kuat untuk memikul bebanku dan melanjutkan misi ini. Kutitipkan padamu ibuku tercinta dengan doa-doanya yang penuh berkah telah membawaku ke tempatku berada saat ini, yang doanya menjadi bentengku dan yang cahayanya membimbing jalanku. Kudoakan semoga Allah memberinya kekuatan dan membalasnya dengan pahala terbaik untukku. Jika saya mati dengan keteguhan terhadap prinsip-prinsip. Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya ridho dengan ketetapannya, yakin akan bertemu dengannya, dan yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan kekal. Ya Allah, terimalah aku di antara para syuhada. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dan jadikanlah darahku cahaya yang menerangi jalan kebebasan bagi umatku dan keluargaku. Ampunilah aku jika aku telah lalai, dan doakanlah aku dengan penuh kasih karena aku telah menepati janjiku dan tidak pernah mengingkarinya. Jangan lupakan Gaza dan jangan lupakan aku dalam doa-doa tulusmu untuk pengampunan dan keridoannya. Perwakilan dari berbagai negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam rencana pemerintah Israel untuk mengambil alih sepenuhnya kota Gaza di Gaza Utara Palestina dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Minggu 10 Agustus. Asisten Sekjen PBB untuk Eropa, Asia Tengah dan Amerika, Miroslav Jenka, menyatakan rencana Israel akan menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan yang lebih besar, termasuk evakuasi paksa 800.000 warga Palestina dan pengepungan kota Gaza yang berkepanjangan. Ia menekankan perlunya gencatan senjata segera dan menyeluruh, pembebasan sandera tanpa syarat, serta memastikan kelancaran arus bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi warga sipil Palestina. Pengamat tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansur mendesak Dewan Keamanan mengambil tindakan atas rencana Israel tersebut. Pada sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Israel dan Palestina memberikan narasi yang bertentangan mengenai situasi dan solusi untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina. Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, berterima kasih kepada negara-negara lain karena telah mengakui penderitaan yang dialami Gaza, meski kata-kata saja tidak cukup untuk menghentikan penderitaan tersebut. Ia menyatakan jika hal tersebut terjadi pada negara lain, anggota Dewan Keamanan pasti telah menjatuhkan sanksi sejak lama. Sementara itu, Dubes Israel untuk PBB Jonathan Miller membantah bahwa Israel merupakan agresor. Ia mengatakan tujuan operasi militer Israel adalah membebaskan Gaza dari pejuang Palestina Hamas. Sementara itu, Australia menyatakan akan mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB September mendatang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan langkah tersebut usai rapat kabinet hari ini yang menambah tekanan internasional terhadap Israel setelah pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada. Albanese menyatakan pengakuan akan didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dan otoritas Palestina, termasuk bahwa pejuang Hamas tidak akan terlibat dalam pemerintahan di masa mendatang. Ia juga telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa yang diperlukan adalah solusi politik, bukan militer. Bakal calon presiden oposisi sayap kanan Kolombia Miguel Urib meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat ditembak di kepalanya pada Juni lalu. Urib ditembak ketika menggelar kampanye di ibu kota Kolombia, Bogota. Urib dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah Presiden Kolombia Gustavo Petro. Dalam salah satu di pidatonya di Kongres, ia menyatakan tidak takut dengan ancaman Petro serta menegaskan akan mengalahkannya pada 2026. Istri Urib, Maria Claudia Tarazona, berharap tidak ada anak di Kolombia yang mengalami nasib seperti anak mereka yang ayahnya ditembak di kepala.
Diplomat senior Cina Liu Qianzhao ditahan oleh otoritas setempat untuk diinterogasi pada awal Agustus. Liu ditahan setelah kembali dari perjalanan dinas ke Singapura, Afrika Selatan, dan Aljazair yang berakhir pada 30 Juli. Penahanan ini menandai hilangnya pejabat diplomatik tertinggi sejak China memberhentikan mantan Menteri Luar Negeri sekaligus orang terpercaya Presiden Xi Jinping, Qin Gang, pada 2023. Liu Qianzhao dipandang sebagai kandidat kuat pengganti Menteri Luar Negeri Petahana Wang Yi, namun ia tidak dipromosikan dalam perombakan tahun ini. Sejak 2022, Liu, lulusan Oxford, telah memimpin Departemen Internasional Partai Komunis, badan yang bertanggung jawab mengelola hubungan dengan partai politik asing. Salah seorang di Kemenlu Cina mengatakan bahwa Liu disukai dan dihormati oleh para diplomat Cina karena kemampuannya yang luar biasa serta sikapnya yang hangat dan ramah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan harapannya agar Cina menambah pesanan kedelai dari Amerika Serikat sebanyak 4 kali lipat. Harga kedelai di Chicago, Amerika Serikat naik lebih dari 2% hari ini setelah pernyataan tersebut. Trump mengatakan hal itu juga merupakan cara untuk mengurangi defisit perdagangan Beijing dengan Washington. Trump mengatakan pesanan kedelai itu akan disertai pelayanan cepat sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Cina Xi Jinping. Cina merupakan importir kedelai terbesar di dunia. Namun Cina belakangan beralih ke pemasok Amerika Selatan akibat ketegangan perdagangan dan diplomatik dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memusatkan perhatiannya terhadap Washington DC, Amerika Serikat dan menyatakan perubahan akan datang dengan cepat. Ia menegaskan para tunawisma harus segera dipindahkan dan para pelaku kriminal akan dipenjara. Di sisi lain, pemerintahan Trump berencana memangkas dana keamanan untuk wilayah tersebut. Washington DC hanya akan menerima dana 25,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 410 miliar rupiah, turun 44% dari tahun sebelumnya. Presiden Trump berencana menggelar konferensi pers hari ini untuk membahas rencana menghentikan kejahatan di Washington DC. Petugas penegak hukum federal telah dikerahkan ke kota itu menyusul kekerasan terhadap seorang staf muda pemerintahan Trump yang membuat presiden marah. Hampir 10.000 warga di Provinsi Gansu, Cina Barat Laut terpaksa direlokasi akibat banjir bandang yang telah menewaskan 13 orang dan menyebabkan 30 orang belum ditemukan. Laporan televisi pemerintah Cina CCTV menunjukkan rumah dan jalan hancur diterjang banjir. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Gansu pada Kamis 7 Agustus memicu banjir bandang di Yuchong dan membuat sekitar 4.000 warga terisolasi. Upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Sementara Presiden Cina Xi Jinping telah memerintahkan upaya penyelamatan dengan segenap tenaga. Banjir akibat badai melanda negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat sehingga merendam rumah dan sebagian rel kereta api di Wauwatosa. Rekaman gambar saksi mata juga memperlihatkan puing-puing yang hanyut di sepanjang aliran banjir. Media setempat melaporkan sistem badai Wisconsin Tenggara menghasilkan curah hujan yang sangat tinggi hingga menimbulkan banjir besar. Badan Meteorologi Nasional mengeluarkan peringatan banjir di sejumlah wilayah dan mengumumkan badai telah terbentuk di Iowa yang bergerak ke barat daya Wisconsin pada Minggu malam waktu setempat. Badai dahsyat menyebabkan atap di lembaga pemasyarakatan di negara bagian Nebraska, Amerika Serikat runtuh dan rusak. Tidak ada laporan korban cedera dan semua penghuni lapas yang terdampak telah direlokasi dengan aman. Media Nebraska melaporkan badai dengan kecepatan angin hingga 90 mil per jam menghantam Nebraska Timur pada Sabtu dini hari, menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan aliran listrik dan 1 orang tewas di taman dekat Omaha. Sementara itu di Spanyol sekitar 1.400 orang dievakuasi setelah kebakaran hutan mencapai kota-kota di wilayah Castilla dan Leon. Pada Minggu sore waktu setempat perubahan kondisi angin yang ekstrim menyebabkan kebakaran meluas mencapai kota Carucedo dan situs warisan dunia Las Medulas sehingga mendorong evakuasi darurat. Kebakaran hutan lainnya terjadi di Provinsi Zamora yang memaksa evakuasi warga dari sejumlah kota termasuk kota Una de Quintana. Petugas pemadam kebakaran dari unit militer darurat Spanyol berjuang mengendalikan kebakaran dengan bantuan helikopter. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke saudara ataupun tetangga.